Halo semuanya, saya Sarmawati, mahasiswa manajemen UBB. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi strategi dan struktur perusahaan multinasional studi kasus AIA Group yang diampuh oleh Bapak Robert Tua Barasa MM. Materi ini membahas bagaimana perusahaan multinasional merancang strategi bisnis dan struktur organisasi untuk menghadapi dinamika persaingan global yang semakin kompleks. Dalam era globalisasi, perusahaan tidak lagi hanya bersaing di tingkat nasional, tetapi juga harus mampu mengelola perbedaan budaya, regulasi, sistem hukum, dan karakteristik pasar lintas negara. Fokus utama pembahasan adalah keterkaitan antara strategi global, struktur organisasi, dan peran sumber daya manusia internasional. Studi kasus pada perusahaan AIA Group. Perusahaan multinasional adalah organisasi bisnis yang memiliki kantor pusat di satu negara, tetapi menjalankan kegiatan operasional di lebih dari satu negara melalui anak perusahaan, cabang, atau afiliasi. Keberadaan perusahaan multinasional didorong oleh kebutuhan untuk memperluas pasar, mengakses sumber daya global, serta meningkatkan efisiensi dan daya saing. Berbeda dengan perusahaan domestik, perusahaan multinasional harus mengelola kompleksitas selintas negara, termasuk perbedaan mata uang, hukum ketenagakerjaan, sistem pajak, serta nilai sosial dan budaya. Oleh karena itu, strategi dan struktur organisasi menjadi faktor kunci keberhasilan. AIA Group merupakan contoh perusahaan multinasional karena memiliki kantor pusat di Hong Kong dan menjalankan bisnis asuransi jiwa serta kesehatan di lebih dari 18 negara Asia Pasifik. Model ini memungkinkan AIA untuk menjangkau basis nasabah yang luas sekaligus mengurangi risiko ketergantungan pada satu pasar saja. Karakteristik utama perusahaan multinasional adalah kemampuan untuk beradaptasi secara lokal tanpa kehilangan kendali strategis global. Perusahaan multinasional tidak menerapkan suatu kebijakan yang seragam di semua negara, melainkan menyesuaikan praktik bisnis dengan kondisi lokal. Dalam konteks AIA, setiap unit negara memiliki keleluasaan untuk menyesuaikan produk asuransi, strategi pemasaran, pendekatan distribusi, pengelolaan sumber daya manusia lokal. Namun, AIA tetap mempertahankan standar global dalam hal manajemen risiko, tata kelola perusahaan, serta nilai dan etika bisnis. Hal ini menunjukkan bahwa fleksibilitas lokal tidak berarti kehilangan kontrol pusat, melainkan merupakan bagian dari strategi multinasional yang terencana. Perusahaan multinasional dan perusahaan global sama-sama beroperasi lintas negara, namun memiliki filosofi manajemen yang berbeda. Perusahaan multinasional menekankan adaptasi lokal dan desentralisasi, sedangkan perusahaan global menekankan standarisasi dan sentralisasi. Dalam perusahaan global, produk dan proses cenderung seragam di seluruh dunia. Pendekatan ini cocok untuk industri dengan regulasi rendah dan preferensi konsumen yang relatif homogen. Sebaliknya, industri asuransi memiliki tingkat regulasi yang tinggi dan preferensi konsumen yang sangat dipengaruhi oleh budaya dan tingkat literasi keuangan. Oleh karena itu, AIA lebih tepat dikategorikan sebagai perusahaan multinasional karena membutuhkan fleksibilitas tinggi untuk menyesuaikan diri dengan kondisi masing-masing negara. Jaringan global AIA terbesar di berbagai negara Asia Pasifik, termasuk negara maju dan berkembang. Setiap unit negara tidak hanya berfungsi sebagai perpanjangan tangan kantor pusat, tetapi juga sebagai pusat pengambilan keputusan operasional di tingkat lokal. Jaringan ini memberikan beberapa keuntungan strategis, antara lain mendekatkan perusahaan dengan nasabah, memahami kebutuhan dan preferensi pasar lokal, merespon perubahan regulasi dengan cepat, menyebarkan risiko bisnis secara geografis. Dengan jaringan global yang terintegrasi, AIA mampu menciptakan pertumbuhan yang lebih stabil dan berkelanjutan, sekaligus menjaga daya saing di kawasan Asia yang sangat dinamis. Strategi global AIA berlandaskan prinsip locally relevant, globally consistent.
Prinsip ini mencerminkan upaya AIA untuk menjaga keseimbangan antara konsistensi global dan relevansi lokal. Di tingkat global, AIA menetapkan nilai inti perusahaan, standar tata kelola, serta kebijakan sumber daya manusia dan manajemen risiko. Di tingkat lokal, unit negara diberikan fleksibilitas untuk menyesuaikan strategi bisnis dengan kondisi pasar dan regulasi setempat. Contohnya, AIA Indonesia mengembangkan produk yang sesuai dengan regulasi OJK dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Namun, dalam hal kepatuhan, pengelolaan risiko, dan etika bisnis, AIA Indonesia tetap mengikuti kebijakan grup secara global. Selanjutnya, struktur organisasi multinasional AIA Group. Struktur organisasi dalam perusahaan multinasional memiliki peran yang sangat penting karena menentukan bagaimana strategi global dapat diimplementasikan secara efektif di berbagai negara dengan kondisi yang berbeda. Pada kasus AIA Group, struktur organisasi dirancang untuk mampu mengelola operasi yang luas di kawasan Asia Pasifik, sekaligus menjaga konsistensi strategi perusahaan secara keseluruhan. Pada tingkat paling atas terdapat kantor pusat global AIA di Hong Kong yang berfungsi sebagai pusat pengambilan keputusan strategis. Kantor pusat bertanggung jawab dalam menetapkan visi, misi, nilai inti perusahaan, serta arah strategi jangka panjang. Selain itu, kantor pusat juga mengontrol fungsi-fungsi yang bersifat kritis seperti manajemen risiko, kebijakan investasi, tata kelola perusahaan, corporate governance, standar operasional, dan kebijakan sumber daya manusia global. Di bawah kantor pusat global, AIA membentuk struktur koordinasi regional Asia Pasifik yang berfungsi menjembatani komunikasi dan implementasi strategi antara pusat dan unit negara. Divisi regional ini berperan dalam memastikan bahwa kebijakan global diterjemahkan secara efektif di tingkat wilayah, sekaligus memantau kinerja operasional masing-masing negara. Fungsi regional juga penting dalam menyelaraskan strategi pertumbuhan, pengembangan produk, serta pengelolaan talenta lintas negara. Pada tingkat berikutnya, terdapat unit bisnis di masing-masing negara, seperti AIA Indonesia, AIA Thailand, dan AIA Cina. Unit negara memiliki tingkat otonomi operasional yang cukup besar, terutama dalam hal pengembangan produk asuransi, strategi pemasaran, pengelolaan jaringan agen, serta pengelolaan sumber daya manusia lokal. Hal ini penting karena setiap negara memiliki regulasi asuransi yang berbeda serta tingkat literasi keuangan masyarakat yang tidak sama. Sebagai contoh, AIA Indonesia harus menyesuaikan produknya dengan regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan, termasuk aturan mengenai perlindungan konsumen, transparansi produk, dan solvabilitas perusahaan asuransi. Oleh karena itu, kebijakan operasional di tingkat negara tidak bisa sepenuhnya diseragamkan dengan negara lain. Pada tingkat paling operasional, terdapat unit layanan lokal, seperti kantor cabang, kantor pemasaran, serta jaringan agen asuransi yang berinteraksi langsung dengan nasabah. Unit ini berperan dalam menjalankan aktivitas utama perusahaan seperti pemasaran produk, pelayanan nasabah, pengelolaan klaim, serta edukasi keuangan kepada masyarakat. Kualitas layanan pada tingkat ini sangat memengaruhi reputasi perusahaan dan tingkat kepercayaan nasabah. Struktur organisasi yang berlapis ini memungkinkan AIA untuk menjalankan kombinasi antara kontrol strategis dari pusat dan fleksibilitas operasional
di tingkat lokal. Dengan pendekatan ini, AIA dapat memastikan bahwa standar global tetap terjaga, sementara unit negara tetap memiliki kemampuan untuk menyesuaikan strategi dengan kondisi pasar masing-masing. Selain itu, struktur organisasi ini juga mendukung proses transfer pengetahuan dan praktik terbaik (best practice) antara negara melalui koordinasi regional dan program mobilitas karyawan. Pengalaman dan inovasi yang berhasil di satu negara dapat diterapkan di negara lain. Hal ini menjadi salah satu faktor yang memperkuat daya saing AIA di industri asuransi Asia Pasifik. Secara keseluruhan, struktur organisasi multinasional AIA mencerminkan pendekatan manajemen modern, menyeimbangkan efisiensi global, fleksibilitas lokal, dan koordinasi regional. Model ini memungkinkan perusahaan untuk tetap responsif terhadap perubahan lingkungan bisnis sekaligus menjaga konsistensi strategi global perusahaan. Meskipun AIA secara umum dikategorikan sebagai perusahaan multinasional, dalam praktiknya perusahaan ini juga mengadopsi pendekatan global pada fungsi-fungsi strategis tertentu. Pendekatan ini dilakukan untuk menjaga konsistensi stabilitas dan kontrol risiko dalam industri asuransi yang sangat sensitif terhadap perubahan ekonomi dan regulasi. Fungsi-fungsi strategis seperti manajemen risiko, tata kelola perusahaan, corporate governance, kepatuhan, compliance, audit internal, serta pengembangan kepemimpinan dikelola secara terpusat oleh kantor pusat. Hal ini bertujuan agar seluruh unit AIA di berbagai negara menerapkan standar yang sama dalam mengelola risiko finansial, risiko operasional, dan risiko reputasi. Namun demikian, AIA tidak memaksakan standarisasi penuh pada seluruh aspek operasional unit negara, tetapi diberi ruang untuk menyesuaikan progres bisnis dan kebijakan internal selama masih berada dalam koridor kebijakan global. Dengan demikian, pendekatan global AIA bersifat selektif, yaitu terpusat pada area yang bersentuhan langsung dengan pasar lokal. Pendekatan ini membantu AIA menjaga stabilitas keuangan jangka panjang, meningkatkan kepercayaan regulator dan investor, serta memperkuat reputasi perusahaan sebagai penyedia jasa asuransi yang kredibel di tingkat internasional. Struktur organisasi terpusat dan semi-otonom memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Struktur terpusat memungkinkan efisiensi tinggi karena keputusan diambil secara cepat dan seragam dari kantor pusat. Namun, struktur ini cenderung kurang fleksibel dalam merespon perbedaan budaya, regulasi, dan preferensi konsumen lokal. Sebaiknya, struktur semi-otonom memberikan ruang bagi unit negara untuk mengambil keputusan operasional secara mandiri. Fleksibilitas ini sangat penting bagi perusahaan yang beroperasi di banyak negara dengan karakteristik pasar yang berbeda-beda. Namun, struktur ini menuntut sistem koordinasi dan pengawasan yang kuat agar tidak terjadi penyimpangan dari strategi global. AIA memilih struktur semi-otonom karena industri asuransi sangat bergantung pada regulasi nasional dan tingkat literasi keuangan masyarakat. Dengan struktur ini, AIA dapat tetap patuh terhadap hukum lokal, sekaligus menjaga keselarasan strategi dengan visi global perusahaan. Sebagai perusahaan multinasional, AIA menghadapi berbagai tantangan yang bersifat struktural dan operasional. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan budaya kerja antar negara. Nilai gaya komunikasi dan etos kerja karyawan di setiap negara tidak selalu sama, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman atau konflik internal. Selain itu, perbedaan regulasi asuransi di setiap negara juga menjadi tantangan signifikan. Setiap pemerintah memiliki kebijakan yang berbeda, tetapi perizinan, permodalan, dan perlindungan konsumen.
AIA harus memastikan seluruh unit negara mematuhi regulasi tersebut tanpa mengorbankan efisiensi bisnis. Tantangan lainnya adalah koordinasi lintas zona waktu dan wilayah yang dapat memperlambat pengambilan keputusan. Di sisi sumber daya manusia, AIA juga menghadapi persaingan ketat dalam memperoleh dan mempertahankan talenta berkualitas, terutama di bidang keuangan, aktuaria, dan manajemen risiko. Manajemen talenta global merupakan salah satu fokus utama AIA dalam mendukung strategi multinasional. AIA menyadari bahwa keberhasilan strategi global sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang mampu bekerja lintas budaya dan lintas negara. AIA mengembangkan berbagai program pengembangan kepemimpinan regional untuk mempersiapkan calon pemimpin masa depan. Program ini dirancang untuk membekali peserta dengan wawasan global, kemampuan strategis, serta kepekaan budaya. Selain itu, AIA juga mendorong mobilitas talenta lintas negara sebagai sarana transfer pengetahuan dan best praktik antar unit. Pelatihan lintas budaya menjadi bagian penting dari strategi sumber daya manusia AIA. Melalui pelatihan ini, karyawan diharapkan mampu bekerja secara efektif dalam tim multinasional dan memahami perbedaan nilai serta norma kerja di berbagai negara. AIA tidak langsung berkembang menjadi perusahaan multinasional besar seperti saat ini. Proses internasionalisasi AIA berlangsung secara bertahap. Dimulai dari ekspansi regional yang terbatas, kemudian diikuti dengan peningkatan investasi dan pembentukan struktur organisasi lintas negara. Seiring bertambahnya kompleksitas operasi, AIA melakukan penyesuaian strategi dan struktur organisasi untuk memastikan efektivitas pengelolaan bisnis. Evolusi ini menunjukkan bahwa internasionalisasi bukanlah proses instan, melainkan membutuhkan perencanaan jangka panjang, kesiapan organisasi, dan pengelolaan sumber daya manusia yang matang. Pengalaman AIA menunjukkan bahwa keberhasilan internasionalisasi sangat bergantung pada kemampuan perusahaan dalam belajar dari pasar lokal dan mengintegrasikan pembelajaran tersebut ke strategi global. AIA menjalankan 5 tugas manajemen strategi sebagai suatu siklus berkelanjutan. Proses ini dimulai dari penetapan visi dan misi yang memberikan arah jangka panjang bagi perusahaan. Selanjutnya, AIA menetapkan tujuan strategis yang terukur untuk memastikan visi dapat diwujudkan secara konkret. Tahap perumusan strategi melibatkan analisis lingkungan global dan lokal, termasuk peluang dan resiko di masing-masing negara. Strategi yang telah dirumuskan kemudian diimplementasikan melalui alokasi sumber daya, penyesuaian struktur organisasi, dan peran aktif SDM. Tahap terakhir adalah evaluasi dan pengendalian kinerja AIA secara rutin, memantau pencapaian strategi dan melakukan penyesuaian apabila terjadi perubahan lingkungan bisnis global. Peran sumber daya manusia dalam strategi global AIA. Dalam konteks strategi global, fungsi sumber daya manusia di AIA tidak lagi bersifat administratif, melainkan berperan sebagai mitra strategis. Sumber daya manusia terlibat langsung dalam mendukung pencapaian tujuan bisnis melalui pengelolaan talenta, pengembangan kompetensi, dan penciptaan budaya organisasi yang inklusif. Sumber daya manusia AIA bertanggung jawab dalam merancang kebijakan yang adaptif terhadap perbedaan budaya dan regulasi ketenagakerjaan di berbagai negara. Selain itu, sumber daya manusia juga berperan dalam menyiapkan pemimpin global yang mampu menghadapi kompleksitas bisnis multinasional. Dengan peran strategis ini, sumber daya manusia menjadi penghubung antara strategi global perusahaan dan implementasinya di tingkat operasional.
Keberhasilan strategi global sebuah perusahaan multinasional sangat dipengaruhi oleh kualitas dan pengelolaan sumber daya manusia. Dalam perusahaan yang beroperasi di banyak negara, sumber daya manusia tidak hanya berperan sebagai pelaksanaan operasional, tetapi juga sebagai aktor utama yang menjembatani perbedaan budaya, regulasi, dan karakteristik pasar. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya manusia internasional menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan implementasi strategi perusahaan. Pada perusahaan seperti AIA Group, sumber daya manusia dipandang sebagai aset strategis yang harus terus dikembangkan. AIA menjalankan berbagai program pengembangan kepemimpinan dan peningkatan kompetensi karyawan untuk memastikan bahwa tenaga kerjanya mampu beradaptasi dengan perusahaan lingkungan bisnis global yang cepat. Program tersebut meliputi pelatihan kepemimpinan regional, pengembangan kompetensi digital, serta pelatihan lintas budaya yang bertujuan meningkatkan kemampuan komunikasi dan kolaborasi antar negara. Selain itu, AIA juga menerapkan strategi mobilitas talenta global, yaitu memberikan kesempatan bagi karyawan untuk bekerja di berbagai negara dalam jaringan perusahaan. Kebijakan ini bertujuan memperluas wawasan internasional karyawan serta membangun pemimpin yang memiliki perspektif global dengan pengalaman lintas negara. Karyawan dapat memahami perbedaan pasar dan budaya kerja sehingga mampu mengambil keputusan yang lebih efektif dan dalam konteks bisnis internasional. Perusahaan juga menekankan pentingnya nilai-nilai perusahaan seperti integritas, profesionalisme, dan orientasi pada nasabah. Nilai-nilai ini menjadi pedoman perilaku bagi seluruh karyawan di berbagai negara, sehingga tercipta standar etika dan kualitas layanan yang konsisten. Dengan kombinasi antara pengembangan kompetensi, mobilitas internasional, dan budaya organisasi yang kuat, sumber daya manusia di AIA menjadi fondasi utama dalam menjalankan strategi multinasional secara berkelanjutan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia bukan hanya faktor pendukung, tetapi merupakan kunci utama keberhasilan strategi global perusahaan. Tanpa sumber daya manusia yang kompeten, adaptif, dan memiliki pemahaman lintas budaya, strategi bisnis yang dirancang di tingkat manajemen tidak akan dapat diimplementasikan secara efektif di tingkat operasional. Berdasarkan pemahaman mengenai strategi dan struktur perusahaan multinasional dengan studi kasus AIA Group, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan perusahaan dalam menghadapi persaingan global dapat dipengaruhi oleh kemampuan dalam mengelola strategi bisnis, struktur organisasi, serta sumber daya manusia secara terpadu. Perusahaan multinasional beroperasi dalam lingkungan bisnis yang kompleks karena harus menghadapi perbedaan regulasi, kondisi ekonomi, serta budaya di setiap negara tempat mereka beroperasi. Oleh karena itu, perusahaan tidak dapat menerapkan satu strategi yang sama secara mutlak di seluruh pasar internasional. Setiap negara memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga perusahaan perlu menyesuaikan pendekatan bisnisnya agar tetap relevan dengan kebutuhan pasar lokal. Dalam kasus AIA, perusahaan menerapkan pendekatan yang menyeimbangkan antara standarisasi global dan adaptasi lokal di satu sisi. AIA menjaga konsistensi nilai perusahaan, tata kelola, serta sistem manajemen risiko secara global. Di sisi lain, cabang di setiap negara diberikan fleksibilitas untuk menyesuaikan produk, strategi pemasaran, serta pendekatan layanan kepada nasabah sesuai dengan kondisi pasar setempat. Pendekatan ini memungkinkan perusahaan tetap mempertahankan identitas global sekaligus responsif terhadap kebutuhan lokal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan perusahaan multinasional tidak hanya ditentukan oleh besarnya modal atau luasnya jaringan bisnis, tetapi juga
oleh kemampuan perusahaan dalam mengintegrasikan strategi global, struktur organisasi yang efektif, serta pengelolaan sumber daya manusia yang berkualitas. Ketiga faktor tersebut saling berkaitan dan menjadi fondasi utama bagi keberlanjutan dan pertumbuhan perusahaan di tengah persaingan global yang semakin ketat saat ini. Sekian materi dari saya, terima kasih.